Vegetarian atau pola makan yang hanya mengonsumsi sumber makanan nabati belakangan diminati dengan berbagai pertimbangan. Iya Lady, tapi banyak juga yang mempertanyakan sebenarnya menu vegetarian ini bisa mencukupi kebutuhan nutrisi bagi tubuh dan menggantikan kebutuhan protein hewani manusia atau tidak. Nah, informasinya akan hadir berikut ini. Belakangan sejumlah orang beralih menjadi vegetarian atas berbagai pertimbangan. Bahkan jenis makanan bagi vegetarian kini juga semakin beragam. Tak selalu sepiring penuh berisi sayuran. Kini menu vegetarian hadir dengan tampilan yang menggugah selera. Seperti ada ramen vegetarian gluten free lengkap dengan katsu berbahan jamur. Atau Caesar salad lezat dengan dressing yang vegan friendly. Saat ini sebagian restoran yang berfokus menjual menu vegetarian juga semakin mudah ditemukan, terutama di kota-kota besar. Mengkonsumsi makanan yang sama sekali tidak bersumber dari hewan, seperti daging, susu, telur, keju, dan lainnya sudah dilakukan Sarah Mita selama 3 tahun terakhir. Bukan karena diet atau gaya hidup semata, Sarah menjadi seorang vegan karena alasan kesehatan. Awalnya aku concern sama kesehatan aku. Aku punya beberapa isu kesehatan kayak digestive issue, ada alergi juga yang root cause-nya sebenarnya dairy product. Dari situ aku mulai belajar, mulai explore tentang nutrisi dan akhirnya decided untuk pelan-pelan ke vegan. Meski tidak mengkonsumsi protein hewani, sejauh ini Sarah merasa kebutuhan nutrisi bagi tubuhnya tetap terpenuhi. Bahkan sekarang Sarah tidak mudah sakit. Penasaran, saya pun mencoba menu vegetarian di restoran satu ini. Saya memesan burger dari roti gandum dengan patty yang berbahan dasar jamur, bukan daging sapi. Meskipun kelihatannya dalam satu piring saya ini lengkap ya, ada roti, daging, sayur, bahkan juga chip ataupun keripik, tapi ternyata dalam satu piring ini tidak ada protein hewaninya sama sekali karena beef ataupun daging yang ada di burger ini bukan daging sapi, tapi bahan dasarnya adalah jamur. Rasanya memang mirip, tapi tidak ada protein hewaninya. Nah, apakah dengan rutin mengonsumsi makanan seperti ini sudah mencukupi nutrisi bagi tubuh kita? Untuk mengetahuinya, mari kita tanya langsung ke ahlinya. Urusan protein. Sebenarnya tubuh kita memerlukan protein hewani dan nabati. Kenapa? Karena di protein hewani itu ada satu vitamin yang memang adanya di hewani, jadi vitamin B12. Pola makan vegetarian sendiri biasanya terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang masih mengkonsumsi susu dan telur atau disebut dengan lacto-ovo-vegetarian. Masih mengkonsumsi susu dan produk turunannya atau lacto-vegetarian, masih mengkonsumsi telur. Ovo-vegetarian masih mengkonsumsi ikan. Pescatarian dan ada vegan yakni vegetarian yang benar-benar tidak mengkonsumsi semua produk makanan yang berasal dari hewan. Dokter spesialis gizi klinik Sindiawati menyarankan agar para vegan yang tidak mengkonsumsi protein hewani melengkapi kebutuhan nutrisi ini dengan mengkonsumsi suplemen yang mengandung B12. Jadi, bila memang benar-benar harus melakukan diet yang tanpa hewani, apalagi tanpa hewani sama sekali, saran saya harus menambahkan suplementasi. Jadi suplementasi vitamin B12. Dokter gizi klinik juga menyarankan agar pertimbangan menjadi seorang vegetarian atau vegan tidak didasari oleh tren diet semata. Sebab diet bagi seseorang bersifat individual yang tidak dapat disamaratakan satu dan lainnya. Prinsip diet harus tetap memperhatikan gizi lengkap dan seimbang, bisa dengan mengganti karbohidrat yang dikonsumsi dengan karbohidrat kompleks, mengurangi konsumsi gula, namun tidak mengurangi asupan protein harian yang dibutuhkan, yakni sebanyak 0,8 gram sampai 1 gram protein per kilogram berat badan. Nabila Putri, Jimmy Chandra, Jakarta.